warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Indriani, kelas A3M22 dengan NPM 1923111. Saya akan presentasikan tentang sistem informasi persediaan reagen dengan menggunakan framework kode Gainer dengan metode spiral pada PDM Warulau Kota Bandar Lampung. Latar belakang kesehatan merupakan faktor penting dalam kehidupan untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan merupakan harta yang paling berharga bagi manusia. Berdasarkan macam cara dapat dilakukan untuk menjaga dan memantau kondisi tubuh manusia, dari menjaga pola hidup dengan makan teratur, rajin olahraga, dan rutin melakukan check up. Salah satu cara untuk menjaga dan memantau kualitas air seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin meningkat. Banyak permintaan pemeriksaan sampel air yang masuk menuntut pihak laboratorium untuk selalu siap melayani baik dari fasilitas maupun tenaga kerja. Manajemen yang baik sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pelayanan laboratorium. Salah satunya yaitu menyediakan reagen untuk kebutuhan proses laboratorium. Identifikasi masalahnya berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah di atas sebagai berikut. Stok reagen yang belum efektif. Belum adanya sistem untuk mengetahui stok reagen. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana membuat sistem informasi persediaan reagen dengan menggunakan framework kode Gainer dengan metode spiral pada PDM Warulau Kota Bandar Lampung. Batasan penelitian berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka batasan masalah adalah sebagai berikut. Penelitian dilakukan di laboratorium PDAM Warulau Kota Bandar Lampung. Perencanaan dan membangun sistem ini digunakan untuk membantu dalam peramalan kebutuhan reagen pada laboratorium PDAM Kota Bandar Lampung. Tujuan penelitian sendiri ialah manfaat yang ingin dicapai sebagai berikut. Dapat menerapkan framework kode Gainer dengan metode spiral, dapat memperoleh solusi dalam masalah persediaan reagen di PDAM Warulau Kota Bandar Lampung, membangun sistem penunjang keputusan yang dapat membantu laboratorium dalam mengambil keputusan pengadaan reagen untuk kebutuhan di masa yang akan mendatang. Kajian pustaka. Menurut Golden B. Davis tahun 1991, sistem informasi sendiri ialah suatu sistem yang menerima input atau masukan data dan instruksi, mengelola data sesuai dengan instruksi dan mengeluarkan hasilnya. Sedangkan menurut John F. Nash tahun 1995, sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang ditunjukkan untuk mengatur jaringan komunikasi yang penting, proses transaksi tertentu, dan rutin membantu manajemen dan memakai intern dan ekstern yang menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat. Sedangkan menurut Carter di tahun 2007, sistem informasi ialah alat untuk menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi dan perencanaan memulai pengorganisasian peroperasional sebuah perusahaan yang melayani sinergi organisasi dan proses pengendalian pengambilan suatu keputusan. Persediaan menurut Sartono tahun 2010, persediaan umumnya merupakan salah satu jenis aktivitas selancar yang jumlahnya cukup besar dalam suatu perusahaan. Sedangkan reagen menurut Kemenkes tahun 2013, reagen adalah zat kimia yang digunakan dalam suatu reaksi untuk mendeteksi, mengukur, memeriksa, dan menghasilkan zat lainnya. Metode spiral. Metode spiral adalah proses pengembangan perangkat lunak berbasis risiko. Ini adalah kombinasi dari metode air terjun, model interaktif. Metode spiral membantu mengadopsi elemen membangun perangkat lunak dari berbagai model proses untuk proyek perangkat lunak berdasarkan pola risiko unik yang memastikan proses pengembangan yang efisien. Metode penelitian dan analisis perancangan. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Oktober sampai dengan November tahun 2001. Tempat dilakukannya kegiatan penelitian dan pengembangan data di PDAM Warulau.
Kota Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Pangeran M. Nur nomor 11A Kota Bandar Lampung. Metode pengembangan sistem yang mana ada tahapan penghubung. Tahapan ini dibangun komunikasi yang baik bagi calon pengguna dan pemakainya. Tahapan perencana. Tahapan ini ditentukan sumber-sumber informasi, batas waktu dan informasi yang dapat menjelaskan proyek. Tahap analisis resiko. Mendefinisikan resiko, menentukan apa saja yang menjadi resiko baik teknik maupun manajemen. Tahapan rekayasa, membangun prototyping. Tahapan konstruksi dan pelepasan. Pada tahapan ini dilakukan pembangunan perangkat lunak yang dimaksud diuji, diinstal, dan diberikan sokongan-sokongan tambahan untuk keberhasilan proyek. Tahapan evaluasi. Pelanggan atau pemakai pengguna biasa memberikan masukan berdasarkan hasil yang didapat dari tahapan aggregasi dan instalasi. Teknik pengumpulan data sendiri dilakukan dengan cara observasi. Metode dilakukan dengan secara langsung. Pengamatan dan pengambilan data proses kegiatan menggunakan reagen oleh staf laboratorium PDM Wiralonggo Kota Bandar Lampung. Metode wawancara. Metode dilakukan dengan secara langsung dengan cara melakukan interview dengan staf laboratoriumnya sendiri dan kepala bagian laboratorium untuk dapat menginformasikan lebih jelas mengenai penggunaan reagen dengan memberikan pertanyaan yang dibutuhkan dalam penelitian itu sendiri. Studi pustaka. Metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data reagen. Kebutuhan sistem analisis kebutuhan fungsional. Dalam menjalankan sistem ini dibutuhkan sumber manusia yang tentu saja bertindak sebagai admin sebanyak 1 orang. Admin tersebut bertugas mengoperasionalkan sistem persediaan dan penggunaan reagen. Selanjutnya adalah analisa kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang menitik beratkan pada prototyping perilaku yang dimiliki oleh sistem analisis kebutuhan non-fungsional. Perancangan sistem. Di sini adalah aktor. Aktor itu login, kemudian melakukan login, melakukan penginputan data masuk maupun input data keluar untuk mendapatkan laporan data reagen. Yang selanjutnya ada UKS class entry data reagen masuk. Admin melakukan data reagen masuk. Kemudian mengisi kode reagen, nama reagen, keterangan dan tanggal masuk dan tanggal keluarnya agar mendapatkan stok laporan reagen. Yang selanjutnya ada UKS entry data keluar reagen. Admin melakukan data reagen keluar dengan mengisi kode reagen, tanggal keluarnya, perihal, catatan, ID reagen, dan cetak laporan. Selanjutnya adanya activity diagram. Admin melakukan login lalu menginput data, laporan data, dan cetak laporan. Dalam data reagen masuk terdapat kode reagen, nama reagen, jenis reagen, kategori reagen, dan jumlah reagen, tanggal masuknya, dan tanggal kadaluarsanya. Untuk tabel laporan data reagen itu terdapat reagen masuk, reagen keluar, dan stok reagen keluar. Untuk bagian tabel login itu adanya username dan password agar admin dapat masuk ke dalam sistem. Data keluar reagen, kode reagen, tanggal keluar, dan perihal. Data stok reagen tersendiri itu sendiri ada data reagen keluar dan data reagen masuk. Alur yang berjalan dalam penelitian ini ialah admin memasukkan nick sebagai username-nya dan password yang diketahui admin saja sehingga data yang ada. Input reagen yaitu memasukkan inputan awal reagen yang digunakan dan sebagai reagen persediaan laboratorium. Output reagen yaitu data-data reagen yang telah terpakai pada saat proses praktikum dan mengurangi persediaan reagen. Laporan berkas yaitu laporan yang akan dicetak pada saat 1 bulan untuk menunjukkan aktivitas penggunaan reagen. Di sini ada reagen pengguna. Reagen pengguna itu sendiri terdapat username dan password yang hanya diketahui oleh admin untuk melakukan login ke dalam sistem. Yang selanjutnya ada halaman utama. Halaman utama tersendiri itu terdapat input reagen awal,
untuk menghasilkan laporan regen masuk, output regen untuk menghasilkan hasil laporan regen keluarnya, dan untuk adanya cetak laporan agar mengetahui stok regen di laboratorium. Laporan data hasil itu tersendiri terdapat ada nomor regen, jenis regen yang digunakan, waktu pengambilannya, perihal ini digunakan untuk pemeriksaan apa regen tersebut, catatannya. Selanjutnya adanya tabel untuk laporan data input output secara manual. Sebelum adanya sistem untuk stok laboratorium itu sendiri dengan cara seperti ini. Adanya nama, persediaan dan satuannya, tanggalnya, jumlah masuk dan jumlah keluarnya, sisanya, dan keterangan untuk penggunaan pemeriksaan apa itu regen. Untuk tampilan input data regen sendiri itu terdapat kode regen, nama regen, jenis regen, kategori regen, jumlah regen yang digunakan, tanggal masuk, dan tanggal kadaluarsanya regen. Yang selanjutnya adanya tampilan regen keluar. Tampilan regen keluar itu sendiri terdapat nama regen, ID regen, jenis regen, perihal, dan tanggal keluarnya regen itu tersendiri. Demikianlah presentasi dari saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.